produk belum nyampe, transferan udah masuk. Dalam waktu 20 menit ya sudah bisa dirasakan oleh konsumen ya. Betul. Kalau saya ke situ mesti ucapan mereka yang pertama dikatakan adalah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan EB3 Network yang berpusat di kota Surabaya. Hari ini kita akan bertemu dengan salah satu mitra kita yang baru 1 bulan bergabung, dan alhamdulillah perusahaan ini rencananya akan launching di akhir bulan Agustus ini. Nah, sahabat-sahabat nanti bisa mengetahui lebih lanjut bagaimana program kedepannya, dan saya akan menemui salah satu mitra EB3. Langsung kita akan bertemu dengan Mas Erlang. Oke, ya. Mas Erlang, boleh memperkenalkan diri dulu? Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Erlang. Saya dari Surabaya. Dari Surabaya. Ngomong-ngomong, Mas Erlang ini sebelum bergabung di EB3, kegiatan sehari-hari bagaimana? Kegiatan saya sebelum bergabung dengan EB3 ini ya dulunya memang salah satu sales di salah satu perusahaan yang di Surabaya gitu. Oh gitu. Sudah berapa lama kerja di perusahaan tersebut? Kalau untuk lamanya ya mungkin kalau untuk orang-orang yang sudah lebih sepuh gitu bilangnya masih muda, tapi saya bilangnya udah lama, itu 7 tahun gitu. 7 tahun ya. Kalau boleh tahu target penjualan sebagai marketing atau sales di perusahaan tersebut berapa per bulannya? Kalau berbicara untuk target sih sebenarnya beberapa perusahaan itu akan memasang target untuk marketing mereka beda-beda. Tapi kalau yang saya jalanin itu bisa 100 sampai 200. 100 sampai 200 juta per bulan. Itu bisa dilampaui. Insya Allah bisa dengan kerja keras. Dengan kerja keras. Ya. Pergi pagi pulang sore. Pergi pagi pulang malam. Oh, pulang malam untuk kerja target, apalagi akhir bulan ya. Iya, apalagi akhir bulan itu kepala udah rasa mau pecah gitu. Masya Allah. Gitu. Kepala mau pecah, sudah kerja 7 tahun. Karena yang dikejar itu bukan hanya sekedar omset saja gitu ya Pak ya. Karena yang kalau di perusahaan itu kita itu ngejar target nggak semata-mata hanya omset. Jadi ada beberapa yang seperti item-item juga itu yang harus, maksudnya item-item tertentu yang mungkin harus benar-benar masuk gitu ya di toko-toko mungkin gitu. Maksudnya targetnya lebih ke sana gitu sih. Oh gitu. Kalau ada produk baru harus laku gitu ya. Iya. Kalau untuk berbicara omset sih sebenarnya insya Allah gampang-gampang aja Pak. Kalau yang item-itemnya itu yang agak susah. Item-itemnya. Itu. Namanya perusahaan nasional tentunya dia terus nambah produk, yang bingung jadi marketingnya ya. Marketingnya yang. Nah, tertariknya bergabung nih. Nah, saya kan waktu itu ketemu jenengan, tertarik bergabungnya di bisnis EB3 ini gimana? Tertariknya? Yang bikin saya tertariknya adalah pertama itemnya dikit ya. Wah, itemnya dikit. Jadi iya, nggak bikin Nggak bikin bingung gitu. Nggak bikin bingung. Iya, itemnya dikit dan insya Allah manfaatnya banyak gitu. Manfaatnya banyak. Jadi kita biasanya kalau membawa satu produk, itemnya banyak, manfaatnya sedikit. Malah ini EB3 kebalikannya. EB3 ini kebalikannya gitu. Jadi yang bikin saya tertarik ke situ. Jadi produknya sedikit tapi manfaatnya banyak. Makanya saya bilang saya waktu ditawarin produk ini berpikir saya bukan kepada penjualannya, karena saya untuk menjualkan produk yang manfaatnya banyak ini saya pikirnya itu aduh ini mudah banget gitu. Kayak jual kacang goreng gitu ya? Jadi saya berpikirnya saya bukan ke wah ini nanti strategi penjualannya gimana ya enggak, saya sudah enggak terpikirkan. Udah enggak ke situ saya. Karena apa? Yang saya pikirkan adalah yang pertama itu produk ini sudah dikenal masyarakat apa belum. Udah itu aja yang saya pikirkan waktu itu. Dan ternyata di beberapa pulau ya, maksudnya gini, di luar pulau dari Pulau Jawa ini kayak Sulawesi Utara atau mungkin Sulawesi Selatan kayak Makassar gitu ya. Iya. Itu ternyata mereka udah kayak orang jualan kacang goreng katanya gitu. Bahkan ada yang pernah waktu itu saya ditunjukin foto produk belum nyampe transferan udah masuk gitu. Wah, seperti itu ya. Sudah masuk. Jadi produk ini yang bicara nomor 1. Iya. Dan ternyata waktu saya praktek waktu itu saya bilang ke teman yang waktu ngenalin saya produk ini,
tolong beri saya waktu sehari saja gitu. Bukan waktu sehari untuk mempelajari produknya gitu. Iya. Maksud saya ingin bersedekah dulu. Oh gitu. Jadi saya bersedekah itu saya nggak ninggalin nomor ya. Jadi saya cuma Pak ini ada produk monggo dicoba, Pak ini ada produk monggo gitu. dicoba. Iya. Jadi gitu aja. tes pasar dulu ya? Iya, monggo dicoba. Ini saya sedekahin gitu. Nanti kalau misalkan cocok ya monggo cari saya gitu. Cuma saya nggak ninggalin nomor. Nggak ninggalkan nomor. Jadi orang-orangnya bingung. Ini mau cari obatnya kemana gitu. Tapi saya besoknya ke situ lagi. Ke situ lagi. Dan kalau saya ke situ mesti ucapan mereka yang pertama dikatakan adalah alhamdulillah. Alhamdulillah dengan sedekah. Iya, maksudnya gini. Mereka itu bahkan ada yang pernah ibu-ibu ya. Dia itu jualan rokok. Jualan rokok. Rokoknya habis. Iya. Saya waktu itu saya sedekahin dia cuma 2 biji. Saya numpang minum kopi, habis itu saya sedekahin dia 2 biji. Saya nggak ninggalin nomor. Dia itu ya jualan warkop gitulah maksudnya. Dia jualan rokok apa segala macam. Nah hari itu dia itu mau kulaan rokok dan sales rokok itu datang. Ditawarin lah rokok. Karena dia berpikir produk saya ini mahal, rokok itu nggak jadi dibeli dulu, nggak kulaan dulu dia. Oh nggak kulaan. Nunggu saya datang dulu baru dia mau kulaan itu rokok. Akhirnya besoknya saya datang. Iya. Saya datang, dia bilang alhamdulillah Mas, saya nyari-nyari nomornya jenengan, dia bilang. Saya bilang kenapa Bu? Iya. Obat yang kemarin ternyata cocok. Kaki saya langsung enak. Biasanya kalau jalan itu kayak di atas duri gitu. Itu baru 2 pil baru ya? 2 pil. Baru 2 pil. Jadi saya mau beli kata dia. Harganya berapa? Saya bilang murah. Berapa? 325. Ya Allah tak pikir ini 500 Mas. Soalnya di tempat lain itu 500.000, 800. Ya udah Mas saya beli 2 waktu itu. Beli 2. Ya udah saya bilang gini, Bu daripada beli 2 mending jadi mitra aja saya bilang. Akhirnya jadi mitra dia sampai sekarang di jalan. Alhamdulillah. Jadi gitu. di EB3 ini bukan hanya jualan tapi mengajak masyarakat untuk juga menjadi mitranya. Menjadi mitra. Jadi dapat sehatnya dapat pula untungnya. Oh gitu. Dapat sehatnya dapat pula untungnya. Biasanya orang kalau mau berobat itu kita membayar dan seterusnya membayar. Dan seterusnya membayar dan jadi konsumen, pembeli dan pembeli. Kalau di sini di awal saja kita membayar tapi dapat produknya. Dapat produk. Setelah itu kita yang dibayar. Alhamdulillah. Caranya bagaimana? Nanti saya kasih tahu. Gitu. Jadi wah luar biasa nih produknya yang bicara. Nah, produknya dalam waktu 20 menit ya sudah bisa dirasakan oleh konsumen ya. Betul. Wah, luar biasa. 20 menit itu pun kadang kelamaan. 10 menit. 10 menit. 10 menit. Saya dengar waktu pagi-pagi jenengan telepon telepon saya. Nah, waktu itu katanya sakit gigi. Terus betul. Itu minum apa obatnya? Saya coba yang herbal yang Neobos. Ya, yang Neobos ya. Iya. Saya ini dia hebatnya produk ini ya. Di brosur atau di mana itu nggak disebutin tuh penyakit. Misal di sini kan brosurnya nggak ada nih sakit gigi apa segala macam. Iya. Jadi kita kadang nggak tahu, waduh ini sakit gigi mau ngapain, obat apa, minum obat itu terus-terusan nanti lama-lama kenanya di ginjal apa segala macam takutnya gitu. Nah, waktu itu saya cuma diingatin istri, kamu katanya jualan herbal, gitu kata dia. Gitu ya. Iya. Jadi saya bilang, oh iya. Jadi saya minum 3 pil waktu itu. 3 pil langsung. Iya. Diseduh apa dikulum? Saya seduh pakai air mendidih. Pakai air mendidih. Saya seduh habis sembuh, hilang gitu, hilang terus ada jarak 2 bulan waktu itu. Jadi saya itu bukan sakit gigi, tapi kalau kecokot teng gitu ya sakit gitu. Apa namanya itu, kemeng apa, gitu ya. Jadi ada keluhan apa di saraf gigi ya? Iya, jadi tapi ada lagi nih yang lebih mantap ternyata. Waktu saya main ke rumah mertua itu dari tadi diem aja gitu. Saya tanya kenapa kok diem aja? Dia bilang saya sakit gigi, jangan diajak ngomong dulu kan. Jadi mertua ini lagi sakit gigi. Nah, diprotes menantunya. Iya, saya itu nggak nyuruh, nggak minta untuk sarankan dia minum Prosmin. Saya diem aja gitu. Tapi lama-lama dia keluar terus bilang, Prosminmu mantap ya. Loh kenapa ya? Saya bilang gitu. Iya, saya tadi sakit gigi kan. Saya tetesin ke gigi itu 3 tetes. Pertama itu sakitnya tambah sakit. Saya tambah lagi sama dia, langsung hilang. Jadi maksudnya gini, prosesnya dia itu memang proses penyembuhannya itu sakitnya luar biasa. Habis itu ya kayak orang mau menipu nih ceritanya ini. Ini kalau orang gampang putus asa, aduh tambah sakit udah berhenti aja.
Ternyata sama mertua waktu sakit-sakitnya tambah dikasih lagi. Ditetesin lagi. Ditetesin lagi. Akhirnya langsung hilang sampai sekarang gitu. Katanya kemarin itu ada orang suami istri yang cerita yang bertengkar itu. Oh iya betul. Itu gimana ceritanya itu? Jadi waktu itu mereka ya namanya rumah tangga pasti adalah yang namanya pertengkaran, itu udah biasa ya. Jadi waktu itu si suami barusan pulang, nggak tahu ada problem apa, si istri ngamuk, jadi terjadilah satu pertengkaran ya, itu yang membuat si suami akhirnya kejang gitu. Oh kejang. Satu badan itu kaku. Masya Allah. Pingsan lagi? Nggak pingsan, cuma kaku aja, nggak bisa ngomong, bibir sudah bengkok ke kiri apalah. Oh itu gejala stroke itu? Iya bukan gejala lagi, udah mau stroke memang. Terus habis itu si ibu ini kan bingung nih. Waduh ini mau saya kasih apa gitu. Akhirnya sama si ibu itu dia nengok ke sebelah kiri, ada prosmin. Dibukanya sama dia, ditumpahin ke mulutnya langsung. Satu botol itu? Satu botol. 10 mili itu langsung dituang di mulutnya? Langsung, pokoknya kata ibu itu, terserah mau kamu minum, mau kamu buang, ya terserah. Pokoknya saya niatnya baik, mau mengobati kata dia. Akhirnya alhamdulillah cuma 10 menit langsung sadar gitu. Wah luar biasa. Tangannya udah nggak kaku lagi. Nggak kaku lagi. Udah lemes gitu. Subhanallah. Itu kehebatan produk. Jadi kalau masalah jualan itu gampang kayak kacang goreng. Betul. Nah tapi nanti tentang tertariknya ini saya pikir nih kalau keluar dari suatu perusahaan, dari pekerjaan utama, terus fokus di sini tentunya kan melirik peluang bisnisnya kan, seperti itu. Jadi yang pertama itu saya jujur aja nih, nggak munafik ya, sebagai manusia ya, siapa sih yang nggak mau dikasih uang sebanyak itu ya? Atau di sini kan potensi peluangnya sangat besar nih. Modal kecil, potensi keuntungan atau bonus-bonusnya itu lebih dari modal yang kita tanam gitu. Biasanya kita kalau mau berusaha, jual nasi goreng aja, 2 juta itu kurang. Beli rombongnya berapa ya? Iya makan itu. Nah kalau di sini saya lihat itu cuma 450. 450 sudah bisa berbisnis. Dan kalau fokus, gaji kita per bulan itu bisa jadi 60 juta. 60 juta per bulan. Per bulan? Itu cuma hanya mengembangkan di bisnisnya saja. Di mengembangkan bisnisnya, nggak perlu harus jualan. Belum jualan produknya. Belum. Wah luar biasa nih. Dan kalau sudah mau ambil keuntungan dari penjualannya pun sebulannya bisa sampai 9 juta. Sebulan 9 juta. Dari uang 450.000 itu diputar. Wah, jadi 9 juta. Luar biasa. Ini kalah tukang jual bubur kalah. Ya. Makanya saya dulu waktu di perusahaan yang lama ya, itu gaji saya 6,5. Ya mungkin saya kalau mungkin lagi kuat-kuatnya gitu nyampe lah semua ya sekitar 7 mungkin dapat. Tapi kan kita mungkin juga mempertimbangkan dengan ngoyoknya seperti apa, kerja keras, otak juga main, otak dan tenaga main semua. Dan itu sudah 7 tahun ya dilakukan. Nah di sini kita cuma butuh waktu 3 jam. 3 jam? Itu ya adalah. Satu keluarga. Jadi ya memang gimana seperti itu jelasinnya? Jadi begini, saya kalau untuk mengajak orang berbisnis, kalau ngajak orang satu, maksud saya gini, Anda mau sukses tapi anak dan istri nggak diikutkan, itu kan dolim ya? Iya. Itu kata maksudnya terlalu kasar sih cuma saya bilang nggak adil gitu aja saya bilangnya. Oh gitu. Jadi bisnis berjamaah. Iya, satu keluarga diajak. Harus satu keluarga yang sukses. Saya bilang gitu. Karena apa? Di saya sendiri pun saya begitu juga. Anak saya ikutkan. Meskipun dia belum tahu berbisnis kan saat ini. Kedepannya pasti dia tahu kan begitu. Cuma maksudnya gini, kalau kedepannya dia sudah tahu dan dia baru mendaftar, nah ini yang rugi. Sekarang dia belum tahu tapi kita sudah daftarkan. Sudah dibantu orang tuanya, dijalankan. Betul. Begitu sudah tahu, dia tinggal ngembangin dikit aja, udah sukses lagi. Sudah jadi miliarder. Oke. Gitu. Wah luar biasa pertemuan hari ini. Siap. Kebetulan sesi berikutnya kita akan bertemu langsung dengan owner. Siap. Beliau akan membocorkan rahasia 6 bulan bisa berpenghasilan di atas 50 juta per bulan kata. Wah. Jadi semoga nanti ilmu yang diberikan oleh beliau bisa kita sampaikan kepada pemirsa. Semoga EB3 semakin jaya dan masyarakat seluruh Nusantara ini
juga mengambil mengambil andil di bisnis ini untuk meraih kesuksesan dunia akhiratnya. Amin, amin, amin. Terima kasih perjumpaan dengan dengan Mas Erlang. Siap, makasih. Semoga kedepannya bisa bertemu lagi. Amin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pemirsa yang yang menunggu video berikutnya. Nah, jangan lupa subscribe channelnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.